Kami mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Prodi PGSD kelas A22. Perkenalkan, nama saya Riana Turasudah, NIM 2286206070. Dan saya Tika Kurniawati, nomor NIM 2286206003. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi makro dan ekonomi mikro. Menurut Budiono, penulis buku Ekonomi Makro tahun 2001, ekonomi makro merujuk pada cabang ilmu perekonomian suatu negara, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan ekonomi makro yang pertama, menciptakan pertumbuhan ekonomi, yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional, dan yang ketiga, menstabilkan keadaan perekonomian. Contoh ekonomi makro yang pertama, produksi dan konsumsi barang, yang kedua investasi, yang ketiga pemerintahan, dan yang keempat ekspor impor. Yang kedua, pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah siklus perekonomian tingkat dasar dan saling berhubungan dengan aktivitas masyarakat. Tujuan ekonomi mikro adalah untuk memahami perilaku konsumen dan produsen dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Contoh ekonomi mikro adalah penawaran dan permintaan barang, pengambilan keputusan konsumen, dan kewirausahaan. Beberapa isu terkait dengan ekonomi makro dan mikro. Yang pertama, banyak negara menghadapi tekanan inflasi yang meningkat akibat stimulus fiskal yang besar, gangguan pasokan, dan permintaan yang pulih setelah pandemi COVID-19. Kenaikan harga barang dan jasa dapat berdampak negatif pada daya beli konsumen dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, ketimpangan pendapatan antara kelompok ekonomi yang berbeda menjadi isu yang semakin penting. Perbedaan yang besar dalam distribusi pendapatan dan kekayaan dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, beberapa bank sentral utama di dunia seperti Federal Reserve Amerika Serikat dan Bank Sentral Eropa mulai mengubah kebijakan moneternya setelah periode suku bunga rendah yang lama. Perubahan kebijakan ini dapat berdampak pada suku bunga, nilai tukar mata uang, dan aliran modal antar negara. Dan yang terakhir, pertumbuhan perdagangan online, bisnis platform, dan ekonomi berbagi telah menjadi faktor penting dalam ekonomi saat ini. Regulasi dan kebijakan terkait perlindungan konsumen, privasi data, dan persaingan yang adil sedang diperdebatkan untuk mengatasi tantangan dan potensi penyalahgunaan dalam ekonomi digital. Sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi di masyarakat terdiri dari 5, yaitu pengembangan industri. Pengembangan industri merupakan salah satu pilar perekonomian di nasional. Yang kedua adalah investasi. Investasi merupakan salah satu menanamkan modal usaha. Yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi lokal, yaitu meningkatkan pendapatan kesejahteraan dan masyarakat di desa terpencil. Yang keempat yaitu digitalisasi. Digitalisasi merupakan salah satu pilar perubahan yang bersifat analog. Yang terakhir yaitu peningkatan ekspor, merupakan meningkatkan lapangan kerja baru. Kegiatan agraris, kegiatan merupakan sumber daya alam. Pertama, pertanian seperti lahan sawah, jagung, sama padi. Yang kedua, perkebunan seperti kebun teh, kebun kopi. Selanjutnya, kegiatan non agraris merupakan sumber daya manusia. Yang pertama, perdagangan seperti jual beli di pasar. Yang kedua, penyedia layanan dan jasa seperti tukang cukur, laundry, dan guru. Yang ketiga, perindustrian seperti industri PT Surya Rokok dan industri sosis dan nugget. Yang keempat yaitu penambangan seperti batu bara, emas, timah,
Terima kasih materi yang saya berikan. Di sini saya akan bacakan isu-isu tentang kegiatan ekonomi di masyarakat, yaitu upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai seperti jalan tol, bandara, kereta api dapat mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan produktivitas dan membuka akses pasar baru bagi pelaku usaha kecil dan mencegah. Kesimpulannya yaitu kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk membangun infrastruktur, meningkatkan investasi, dan memberikan bantuan sosial serta program pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.